Menyapa Anda semuanya dalam program Bible Everyday. Hari ini saya mengajak Anda belajar di Ayub pasal yang keempat. Ini merupakan teguran Elifaz kepada Ayub berkenaan dengan masalah yang bertubi-tubi yang dialami oleh Ayub. Nanti kita akan melihat kenapa Tuhan izinkan penderitaan itu terjadi kepada anak-anaknya, kepada orang yang bahkan dikasihinya. Kalau kita melihat tentang apa yang menjadi respon Elifaz, sahabat Ayub ini, tentang Ayub, maka kita melihat yang pertama seperti ini, bahwa Elifaz itu memuji Ayub ketika sebelum masalah, sebelum penderitaan itu terjadi dan menimpa Ayub. Kalau Anda baca ayat yang ketiga, sesungguhnya engkau telah mengajar banyak orang, dan tangan yang lemah telah engkau kuatkan. Jadi Ayub rupanya hidupnya menginspirasi banyak orang. Dia menguatkan banyak orang, dia mengajar banyak orang. Ayat keempat, orang yang jatuh telah dibangunkan oleh kata-katamu, dan lutut yang lemas telah kau kokohkan. Tetapi sekarang dirimu yang tertimpa, dan engkau kesal, dirimu terkena, dan engkau terkejut. Saudara-saudara, kadangkala dalam hidup ini memang kita perlu diuji. Bagaimana Tuhan menguji dan ukuran apa yang Tuhan pakai untuk menguji? Saya pun punya pengalaman yang mirip dengan itu. Bagaimana Tuhan menguji justru dengan apa yang kerap kali kita katakan. Tuhan menguji justru dengan apa yang kerap kali kita lakukan untuk menguatkan dan menolong orang lain. Misalnya dalam berbagai kesempatan, ketika ada orang yang sedang punya masalah datang kepada saya, dan tentu saja orang seperti ini butuh dikuatkan. Mereka butuh ditopang, mereka diberikan kata-kata yang penuh dengan pengharapan, sehingga orang ini pulang dengan membawa sebuah semangat yang baru di dalam dirinya. Namun tidak jarang hal yang sama itu justru menimpa kepada saya. Dengan kata lain, Tuhan tidak melihat kalau kita bisa memberi nasihat kepada orang lain, apakah hal yang sama ketika menimpa kita, maka kita pun punya respon yang benar. Jangan-jangan kita hanya bisa memberikan nasihat yang baik kepada orang lain, kita menguatkan orang lain, tetapi pada saat kita sendiri mengalami masalah yang sama, ternyata kita justru mulai goyah iman kita, pengharapan kita, atau bahkan keyakinan kita. Tentu saja kita perlu diuji kadangkala untuk waktu-waktu tertentu, sehingga benar-benar kita tidak hanya pintar memberi nasihat, tapi kita sendiri mengalami akan hal itu. Hal yang seperti ini Tuhan maksudkan supaya benar-benar menambah keyakinan kita, sehingga kita bukan lagi hanya sekedar berteori. Pada saat saya memberikan nasihat kepada orang lain untuk tetap kuat di dalam Tuhan, untuk tetap punya pengharapan di masa-masa sulit, itu teori. Kalau saya belum mengalaminya sendiri, dan kadang-kala memang ada baiknya Tuhan izinkan itu terjadi dan menimpa saya juga, supaya ketika lain kali saya memberikan nasihat kepada orang lain, itu bukan hanya maaf teori saja, tetapi saya mengalami, makanya saya bisa bagikan sesuatu kepada mereka semuanya. Dengan demikian, hidup saya, perkataan saya, itu benar-benar menjadi berkat, menginspirasi, menguatkan, dan sungguh-sungguh orang yang mendengarnya, mereka tahu persis bahwa saya memberi nasihat ini bukan hanya sekedar kalimat-kalimat yang indah saja, tapi mereka tahu bahwa saya telah mengalami dan saya bisa. Mereka punya pengharapan, kalau dia bisa, saya pun pasti bisa. Itu sebabnya kadangkala Tuhan izinkan hal-hal yang seperti itu terjadi. Penderitaan Tuhan izinkan supaya kita punya pengalaman dengan Tuhan, dan kita bisa bagikan pengalaman itu kepada banyak orang, sehingga orang-orang pun akan terberkati melalui hidup kita, melalui perkataan kita, dan melalui respon kita ketika kita dihadapkan masalah yang sama. Tuhan memberkati.